Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham cuan. Saham cuan lumayan juga teman-temannya mengalami penurunan kalau kita sih mau mendekati ALB lagi teman-teman saham cuan. Ya, kalau kita perhatikan sih saham cuan ini kemarin ALB. Sudah 2 kali ALB kemarin teman-teman. Nah, kalau kita sih ya kemarin itu ALB, kemarin juga kelok ALB. Persiapan cuan. Tanya lanjut mengalami penurunan lagi deh teman-teman itu. Ya, kalau kita lihat sih dekat titik support ini ya mungkin akan terjadi sideways di sini dia teman-teman di 6 ribuan. Bisa saja malah jatuh lagi ke bawah. Nah, apakah akan terjadi umat teman-teman untuk saham cuan ini? Karena dia mengalami penurunan lumayan juga teman-teman ya. Tapi ya kalau kita lihat sih pada saat naik aja nggak kena umah dia. Nah, nanti kita lihat aja teman-teman ya apakah saham cuan akan kena umah atau mas sebaliknya. Itu. Ya harusnya sih saham cuan ini kena umah sih besok ya. Karena dia sudah mengalami penurunan lumayan juga sih itu. Nah, kalau kita lihat sih hari ini ditutup di 7.350, turunnya itu 1.725 minus 19%. Malahan kalau kita lihat tadi itu opennya itu 8.800 dari harga 9.075. Open tidak ALB deh teman-teman. Itu. Ya, jadi aku buka ALB-nya karena kalau kita lihat untuk pada saat penutupan kemarin saya lihat sih nggak terbesar sih untuk tembok ALB-nya sekitar 20 ribuan ya pasti kebuka dan sempat ke hijau tadi high-nya adalah 9.200 tapi bentar. Nah, coba kita lihat dulu bentarnya itu gimana. Nah, hanya sebentar habis itu ke bawah terus dia teman-teman itu dia. Jadi kalau kita lihat sih untuk saham untuk cuan ini hanya bentar aja dia naiknya habis itu turun terus ke bawah dia. Nah, kalau kita lihat seperti chart ini teman-teman turun terus ke bawah dan ditutup di 19%. Nah, lalu untuk low-nya itu di 7.325. Sempat ke 7.325. Artinya di sini. ALB-nya di sini 7.275. Artinya saham untuk cuan ini mau ALB teman-teman. ALB-nya kan 20%. Itu. Ya, dikit lagi dia mau mendekati ALB. Dan untuk volume transaksi mencapai 1 juta lot dengan value transaksinya mencapai 881 miliar. Kalau kita lihat sih untuk volume transaksi untuk saham cuan ini terbesar ini teman-teman. Lumayan juga sih besarnya volumenya ya. Dan juga di sini juga lumayan juga besarnya teman-teman. Ya, jadi kelihatan, wow, saham untuk cuan ini lumayan juga sih dalam setahun ini lumayan juga untuk volumenya. Besar juga teman-teman. Biasanya untuk volume transaksi untuk saham cuan itu kecil banget kalau kita perhatikan. Ini dia. Dan hal ini lumayan besar untuk volume transaksinya. Jadi kalau kita sih masuk ke top value dia teman-teman nomor 3 dia. Kalau top volume nggak masuk dia, top frekuensi pasti masuk dia teman-teman nomor 3 juga dia itu. Nah, jadi untuk saham cuan ini lumayan juga ya karena volume transaksinya lumayan besar. Nah, besar kenapa? Pasti besar tekanannya tuh jual tuh kuat juga. Nah, nanti kita lihat besok pastinya sudah kebuka ALB di gini teman-temannya. Pastinya volumenya besok akan ngecil ini teman-teman itu. Nah, ngecil apakah akan naik atau mas sebaliknya? Kalau udah kecil tahunnya turun ya tekanan beli itu rendah, artinya tekanan jualan itu kuat banget pastinya itu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, kalau kita lihat sih tekanan untuk jualan kuat banget teman-teman di trade booknya dibandingkan yang membeli ya seperti biasa sih, yang seperti saya bilang teman-temannya seperti tadi itu. Nah, lalu kalau kita untuk bawa ke playnya teman-temannya ini dia ada GL dan juga YP yang akumulasi, ada XL juga. Nah, yang jualan tuh ada MG, wow seperti MG yang guyul ini teman-teman, sama BK aja pembukaan aja langsung guyul dia teman-teman. Nah, jadi kalau kita untuk bakas sama dia nyata diakumulasi oleh retail XL, YP, GL, DP, UPD. Yang jualannya adalah MG, besar juga MG jualan sebanyak 44 miliar. Lalu ada BK, AK, LG, HP. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat sih nyata asing jualan teman-teman, kual asing. Kita lihat dulu berapa sih asing net sale-nya teman-temannya. Asing cuan sebanyak 52 miliar ya teman net sale-nya. Ya seperti biasa sih teman-temannya. Seperti saya bilang ya mungkin karena nggak masuk ke MSCI untuk saham cuan ini, jadinya ya dibuang asing terus teman-teman. Emang dari awal ketika dia naik ya asing ada akumulasi teman-teman. Karena mau masuk MSCI katanya. Taunya nggak jadi. Itulah jadi dibuang langsung ALB semua teman-teman. Saham Pak Joko Pangestu itu. Malahan kalau kita lihat saham cuan untuk hal ini masih menjadi penurunan teman-teman. Nah, hal ini ya kalau kita sih MG itu
cut loss seperti ya teman-temannya, dia ada beli di atas seperti itu teman. Ya kalau kita lihat sih asing juga cut loss seperti itu teman, dibawa ke bawah ini. Jadi ya tekanan kuat tuh kuat banget ini yang jualan dibandingkan beli. Jadi ya si Banda mungkin agak lesu juga sih mau ngangkat teman-temannya untuk besok-besoknya, mungkin tunggu dulu ke bawah baru diangkat lagi ke atas dia itu. Nanti kita lihat untuk kedepannya untuk saham cuan ini tuh ya, apalagi kalau kita sih untuk saham Pak Paju Kupangis tuh lagi turun semua ya teman-temannya, seperti BAN, Cuan, TPA, BLPT dan juga PTU itu. Mungkin nunggu momentum aja sih itu, apakah kita akan menunggu IPO aja, nanti kita lihat itu dia ya. Mungkin asik banyak kecewa sih saham Pak Paju Kupangis tuh nggak jadi terus dia masuk, baik itu FTSE dan juga MSCI itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham cuan ini. Ya, kalau kita sih mau ALB ketiga kalinya saham cuan ini. Apakah besok kena rumah? Nanti kita lihat besok. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.